Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat sejak akhir Oktober 2023 lalu akibat kemunculan subvarian baru dari Omicron seperti EG2 dan EG5. Kementerian Kesehatan menghimbau agar warga tetap waspada setelah mereka mencatat peningkatan akumulasi kasus COVID-19 tiap pekan dalam beberapa waktu belakangan. Tak hanya di Indonesia, situasi serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Peningkatan kasus COVID-19 di kawasan ini menjadi sorotan, terutama karena terjadi menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru. Lalu, apa gejala COVID di tengah kemunculan varian EG2 dan EG5? Seorang warga Jakarta, Vela Andapita, sedang mengidap COVID-19 usai pulang dari Singapura pada pekan lalu. Vela menuturkan bahwa sepulangnya dari Singapura pada 28 November lalu, ia sebenarnya tidak merasakan gejala apapun. Namun, Vela memang sudah mendengar kabar mengenai peningkatan kasus COVID-19 di Singapura. Vela menjalani hari seperti biasa, hingga akhirnya ia mulai pilek setelah sempat kehujanan ketika berkunjung ke pasar. Merasa gejala yang ia alami seperti flu pada umumnya, Vela pun pergi ke kantor keesokan harinya, Senin 4 Desember. Namun menjelang malam, bersin dan batuk yang ia alami kian intens. Malamnya ia menggigil luar biasa, demam sampai 38,8 derajat Celcius, dan paginya badan rasanya babak belur. Vela lantas tersadar ia pernah mengalami gejala serupa ketika terinfeksi COVID-19 pada Februari 2022 lalu. Ia pun memutuskan untuk membeli alat tes antigen melalui aplikasi belanja daring dan hasilnya positif COVID-19. Selama isolasi mandiri, Vela terus menggigil. Ia juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Setelah beristirahat sepanjang Selasa 5 Desember, Vela sudah merasa lebih baik sehari kemudian. Badannya sudah tak terlalu menggigil dan ia sudah mandi seperti biasa. Vela kemudian bercerita bahwa gejala yang ia alami saat ini lebih parah ketimbang saat terinfeksi COVID untuk pertama kalinya pada Februari 2022 lalu. Saat terpapar corona pada 2022 lalu, Vela sebenarnya baru saja mendapatkan vaksin booster perdana. Kini, Vela pun meminta orang tua dan teman-temannya yang sempat berinteraksi dengannya untuk menjaga imunitas dengan meminum vitamin dan segera melakukan tes jika merasa gejala. Sementara itu, juru bicara Kemenkes Syahril Mansur memaparkan bahwa secara umum, gejala COVID subvarian EG2 dan EG5 lebih ringan ketimbang varian-varian sebelum Omicron. Menurut Syahril, gejala ringan biasanya tak memerlukan obat dan perawatan khusus seperti bantuan oksigen atau infus. COVID dengan gejala ringan seperti ini biasanya dapat sembuh dengan sendirinya setelah mengasup vitamin dan antivirus. Meski demikian, Syahril tak menutup kemungkinan subvarian EG2 dan EG5 dapat menimbulkan gejala berat pada orang-orang yang memiliki komorbid. Ketua Kolegium Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, juga menyatakan bahwa subvarian tersebut dapat menimbulkan gejala berat pada kelompok orang yang memiliki resiko tinggi. Namun, menurut Syahril, hingga saat ini tak ada laporan pengidap COVID subvarian EG2 dan EG5 yang sampai menderita gejala parah. Jika dibandingkan dengan ketika gelombang Omicron pertama kali menerjang Indonesia, jumlah kasus saat ini memang terpaut jauh lebih kecil. Merujuk pada data Kemenkes, saat ini total kasus COVID aktif di Indonesia pekan ini mencapai 149. Dari keseluruhan angka tersebut, hanya 20% diantaranya yang merupakan subvarian EG2 dan EG5. Sisanya didominasi varian XBB2. Namun, jika melihat tren jumlah kasus COVID sepanjang tahun ini, infeksi dari akhir Oktober hingga November memang meningkat. Berdasarkan data Kemenkes, peningkatan mulai terlihat pada periode 15 hingga 21 Oktober.
Saat itu, kasus menyentuh angka 67, naik dari 50 pada pekan sebelumnya. Setelah itu, kasus mingguan kembali naik menjadi 71 di pekan selanjutnya. Kasus kembali melonjak menjadi 85 di minggu selanjutnya dan lagi-lagi meningkat ke angka 93 di periode 5 hingga 11 November. Di pekan-pekan selanjutnya, kasus melonjak hingga menembus angka lebih dari 100, yaitu 143 dari 12 sampai 18 November, 136 dari tanggal 19 hingga 25 November, dan 237 dari tanggal 26 November hingga 2 Desember. Syahril mengatakan bahwa pada pekan ini kasus kembali ke angka 149. Menurutnya, kasus mendadak naik pada akhir Oktober karena muncul pula kekhawatiran terhadap Mycoplasma pneumonia yang menyebabkan lebih banyak warga mengikut tes ketimbang sebelumnya.